Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif dan kali ini kita mau bahas kondisi mobil yang dikasih sama subscribers, yaitu Citroen BX19 GTI. Buat kalian yang belum lihat drama pengambilan mobil ini dari parkiran lantai 3 sampai bisa nyala, sampai dibawa ke sini, bisa lihat di link deskripsi di bawah ini. Nggak tahu kenapa gue senang banget sama ini mobil ketika udah belum jadi sepenuhnya karena masih banyak yang harus diperbaiki ya. Tapi pas udah bisa jalan, udah bisa nyala, udah di detailing tapi udah kotor lagi karena ditaruh luar ya. Sama mesinnya belum di detailing, kenapa? Karena gue bilang nanti kan mau dibawa ke bengkel, takutnya nanti jadi kotor lagi, mendingan nanti aja deh. Ini tadi kita mundurin sedikit ya, kita dorong, nggak kita nyalain karena di dalam ini kan luar biasa kalau kita nyalain mesin. Itu tuh udah ada bercak-bercak oli. Olinya kan udah diganti sama yang baru ya, udah kuning-kuning tuh. Ada yang netes, artinya ada kebocoran di mobil ini. Nggak tahu yang bocor tuh yang mananya, tapi nanti kita akan bawa ke bengkel. Ya, kurang lebih seperti ini mobilnya. Buat teman-teman yang penasaran kondisinya seperti apa, cek terus video ini. Kita mulai dari eksteriornya dulu ya. Ini mobil ini ternyata catnya masih sangat bagus. Jadi setelah dipoles jadi kinclong lagi. Cuma memang ada beberapa baret-baret dalam, kayak contohnya di sini. Ini udah dipoles, dia nggak hilang karena ternyata baretnya dalam. Dan ternyata si ininya nih, white stripe-nya ini, dia ternyata bukan stiker. Gue pikir stiker. Jadi ternyata white stripe-nya ini dari depan ke belakang itu memang dicat. Nah, ini juga bagian depannya di bempernya udah agak turun di bagian belakang sini. Di sini ada bekas codet, sama mungkin nanti ini lampunya akan di fitting lagi ya karena ini agak sedikit keluar. Terus ini kap mesinnya kebetulan lagi dibuka ya. Sama ini tuh ada, nggak tahu ada banyak dent kayak gini nih, kayak ditusuk orang atau semacamnya, mungkin karena udah lama parkir nggak ada yang ngambil. Jadi ya suka ada tangan-tangan jahil yang membuat mobil ini tuh bodinya ya jadi terluka seperti ini. Tapi so far waktu habis dipoles, ini belum di coating, belum naik coating, ternyata catnya masih bagus, kinclong. Sama paling di sini nih, ini codet-codet begini, ini mesti di repaint ternyata. Jadi nggak bisa cuma dibersihin doang. Ini juga udah kotor lagi nih karena kemarin dipakai warawiri juga kan. Nah, emblemnya sendiri yang di bagian sini ini kebetulan sudah harus di chrome ulang karena selain udah pudar, ini juga mesti di fitting ulang nih. Goyang-goyang seperti ini, gue takutnya ntar copot di jalan. Tapi copot di jalan sih kayaknya enggak ya. So far kalau ngeliat bodinya sih masih bagus-bagus ya. Karet-karetnya pun juga meskipun udah sedikit bergelombang, tapi sebenarnya masih bagus banget. Terus ini wipernya, ini kayaknya mesti di spray lagi, dicat ulang lagi karena warnanya udah mulai pudar. Sama kacanya sendiri, ini jamurnya sudah hilang karena sudah di detailing di Autonet Care. Tapi ternyata kacanya itu masih banyak baret-baretnya, ada baret-baret halus. Jadi untuk kaca ini sepertinya masih dipoles kaca biar baret-baretnya ini hilang di bagian kaca. Ini ada stiker bekas nomor ID member Citroen Indonesianya ya, 027. Tuh, ini karet sih masih bagus sih so far. Cuma emang mobil tua lah ya. Terus bannya, ini bannya empat-empatnya entah kenapa ya udah diisi tapi kempes lagi ya. Ini udah mulai agak kurang nih tekanannya nih. Maksudnya kalau misalkan kempes biasanya cuma 1 biji atau 2 biji karena ada lubang atau apa gitu ya. Ini empat-empatnya tuh bisa kempes secara bersamaan. Agak aneh. Jadi nanti gua akan cek bannya. Kalau misalkan ada waktunya ganti ya kita ganti aja. Dan juga si peleknya ini dari cat warna hitam, aslinya nggak warna seperti ini. Dan juga kalau kita mau cari pelek buat gantinya atau gaya-gayaannya buat si Citroen ini itu agak sedikit langka karena PCD-nya beda sendiri, 108 4x108. Biasanya kan 4x110 ya, 114 gitu ya. Ini beda sendiri gitu. Persamaannya mungkin kita bisa cari sama punyanya Peugeot. Kalau kita nggak dapat yang Citroen, cari aja yang punya Peugeot. Dan ini juga sebenarnya ada dopnya nih, tapi hilang. Makanya dia kebuka begini aja. Untuk kaki-kakinya sendiri, dia pakai hydropneumatic suspension. So far dipakai kita gas gitu ya, kita nyalain mesinnya, dia masih bisa ngangkat. Jadi dia masih main. Cuma nggak tahu ada kebocoran atau enggak. Dan gue kemarin udah dapat olinya, oli LHM. Jadi si Citroen ini dia punya hidrolik itu gabung ke 3 sistem. Yang pertama ke sistem pengereman, yang kedua ke sistem hidropneumatiknya, ke suspensinya, dan yang ketiga untuk power steeringnya. Ini kebetulan power steeringnya mati, jadi nanti kita masih cek juga power steeringnya kenapa.
dan olinya itu bisa pakai oli buat ekskavator sebenarnya, oli buat alat berat. Tapi kalau kita pakai oli alat berat, nanti mesinnya larinya jadi berat juga. Nah, kalau pakai oli LHM itu mobil larinya jadi enteng. Karena beda lah rasanya. Oli mahal sama oli murah. Oli LHM itu mahal sekali. Kalau kita beli buat nguras itu ya bisa habis ya jutaan lah ya. Seriusan, oli LHM cari aja di Google atau di mana gitu, itu mahal banget. Terus ke bagian belakangnya, nah ini nih, pas lagi ceper, yoi. Ini mobil ceper banget loh, coba. Ini kalau lagi parkir, kita bisa nyenderin seperti ini, karena saking cepernya. Kalau misalkan kita starter, mesinnya nanti dia akan otomatis naik, ya kan? Nah itu jadi langsung tinggi dan normal. Bahkan kalau misalkan kita ketemu jalan jelek, kita pengen pakai mode yang buat jalan jelek gitu ya, itu juga bisa. Jadi bisa dibikin tinggi sekali. Nah, nanti mobil ini juga kalau udah sehat, katanya dia bisa dipakai dengan satu ban dicopot. Nah, nanti kita akan bikin satu video khusus, bener nggak sih bisa satu ban dicopot kita jalan-jalan naik mobil ini. Tapi nunggu si hidropneumatiknya ini benar-benar sehat. Karena kalau misalkan hidropneumatiknya nggak sehat, terus kita coba copot satu, kita bawa jalan-jalan, nanti satu bolanya bisa ada yang pecah. Oke, nah sekarang ke bagian belakangnya ya. Nah, ini nih yang gue bilang kemarin nih. Karena mungkin karat juga ya, jadi copot, terus ya udah jadinya begini aja. Jadi kalau mau jalan ini kita mesti angkat sedikit ya, kasih tali biar nggak nyeret-nyeret sepanjang jalan. Ya namanya juga mobil tua, tapi nanti kita akan betulin pastinya. Karena kalau nggak dibetulin, ini kalau dipakai buat jalan gitu ya, itu mata tuh pedih sepedih-pedihnya. Karena hasil gas buangnya itu nggak disaring dulu sama knalpot, makanya wah pedih banget. Nah nanti kalau knalpotnya udah jadi, kita akan lihat apakah baunya dan di mata itu pedih atau enggak asap knalpotnya. Nah ini desain belakangnya juga sama. Ini dia bukan stiker ya, jadi ini cat sampai ke bagian bawah sini. Ya ini kebetulan plat nomornya kita masukin dalam karena kemarin dari sana emang nggak ada. Terus di sini buat buka belakangnya. Ini tuh pintu belakangnya fiber, bukan besi, jadi sengaja biar enteng. Ini plat nomor aslinya ya, sama belakangnya itu dikasih dudukan lagi, baru kita bisa tempelin si plat nomornya ini. Sama ini bagasinya dia cukup luas, bisa kita lihat di sini ya. Sama ban serepnya itu ada di bagian kolong sini. Jadi kita nggak bisa buka dari sini. Jadi kalau kita mau ganti ban serep, itu kita mesti ngolong ke bawah. Jadi decknya nggak bisa dibuka bawahnya lagi. Tapi ini kompartemen kiri kanannya ini cukup rapi nih. Ya, rapi banget. Dan bludrunya ini juga masih bagus. Sama dia ada separatornya. Ya ini masih oke banget lah kondisinya. Happy gue sama ini mobil. Waduh, kenceng amat. Terus di sini ada logo BX19 GTI, tapi nanti harus direstorasi lagi nih biar GTI-nya ini kelihatan sama BX19-nya dikasih putih-putih ya. Karena lama-lama dia pudar. Termasuknya di sini nih, Citroen-nya pudar, tulisan GTI-nya pudar, ya udah kemakan usia, namanya juga mobil tua. Nah, terus suspensi dari mobil ini itu kan nyaman sekali dan enak sekali ya seharusnya ya. Tapi ini pas kemarin gue coba jalan agak sedikit keras, dan yang kedua bunyi. Jadi panjang jalan tuh bunyi kalau misalkan kaki-kaki udah mulai rusak itu kan bunyinya glutuk-glutuk gitu ya, kayak ada besi beradu gitu. Kalau ini beda bunyinya. Ini bunyinya ngekok. Jadi kalau misalkan ketemu lubang, ketemu posisi tuh ngek, bunyinya nggak enak banget. Kurang lebih kayak gitu. Tapi nanti kita akan periksa lagi, kita akan betulin semuanya. Masuk ke dalam interiornya, ternyata interiornya setelah dibersihkan itu juga masih sangat bagus. Bahkan door trim sampingnya ini dikasih plastik ya. Jadi mobil zaman dulu itu kan dia belum model plastik 3 dimensi molding gitu ya. Dia pakai ya papan truk gitu, terus dikasih fabric seperti ini. Nah biar awet biasanya dikasih kayak ginian nih. Plastiknya ini plastik biasa kayak buat taplak meja gitu ya, plastik taplak meja buat kondangan-kondangan, habis itu dibentuk, dibikin seperti ini. Nah ini tinggal kita lepas biar kelihatan dalamnya. Harusnya ya dari pengalaman gua, mobil yang pakai plastik-plastik begini yang ketika dilepas itu dalamnya masih bagus banget. Cuma memang untuk beberapa tombol kayak power window ini itu kan agak sedikit putih-putih ya. Udah dibersihin, detailing, tapi putih-putihnya nggak hilang juga. Ini sepertinya mesti di restore, mesti dicat ulang biar jadi hitam lagi. Terus yang gue bilang, kalau kalian belum lihat video gue tentang Citroen BX, bisa lihat di bawah ya. Itu mobil memang unik banget. Kayak misalnya kita buka pintu, itu tuas tuh ke bawah gini, tuh kocak ya, kurang lebih kayak gitu. Ini speakernya ada, sound systemnya lengkap. Terus masuk ke interior juga ini masih rapi sekali. Cuma untuk yang versi GTI ini speedometernya nggak sefuturistis yang versi BX19 TRS biasa ya. BX16 TRS apa 19 lupa gue. Ya pokoknya itulah. Nah ini material di sini ini sudah soft touch.
Terus di sini ada electric mirrornya. Iya, ini kan electric mirror ya. Terus kalau udah ada electric mirror, ini kenapa di sini ada? Oh, oke. Kenapa aneh begini ya dalamnya? Berarti ini electric mirrornya nggak kepake dong ya? Gimana sih, gue nggak ngerti. Ini ada electric mirror sama nih sepertinya buat pindah nih ke kanan. Ya, copot. Ya, ini tombol buat ke kiri kanan. Nanti kita lem kali ya. Copot sih, bukan patah karena nggak ada patahannya. Iya, ini copot. Nanti kita lem. Ya pokoknya begitulah. Kayaknya udah bekas-bekas lem-leman juga. Sama di sini kayaknya untuk defogger. Apa ini? Defogger ada di sini. Fog lamp ada di sini. Ini buat wiper belakang sama ini buat hazard. Jadi ini adalah sebuah tombol, kalau kita pencet harusnya dia nyala berwarna hijau. Apa ya? Juga belum tahu. Di sini ada tempat sepertinya buat speaker atau buat defogger yang kesininya. Tapi di sini bagian atasnya udah hilang, udah patah. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya pas posisi duduk ya. Ini posisi duduknya, ini jujur aja agak sedikit aneh. Yang versi kita ini, gua ngerasa ini kayak agak sedikit tidur, tapi setirnya itu dia kayak agak kurang tegak sih, kayak agak rebah seperti itu. Dan juga ini setirnya, surprisingly masih bagus. Nggak ada tanda-tanda penuaan yang udah mulai getas-getas pinggirnya, ini masih bagus banget loh. Dan seperti khas Citroen pada saat itu, dia cuma punya single spoke, jadi setirnya satu palang gitu di bawah. Kalau Citroen GS ya, dia tuh meskipun satu palang dia tuh solid gitu ya. Kalau ini nih agak-agak sedikit goyang. Tapi kalau kalian udah biasa naik mobil ini, kalian akan terbiasa dengan model setir yang seperti ini. Meskipun dipegang itu ya rasanya aneh sih. Nah terus setirnya ini kalau kita lihat di sini kan ada kayak semacam garis gitu ya. Ini gue pikir bagian sini tuh kayak bisa dilepas gitu ya, terus bisa dipencet jadi klakson. Enggak ternyata. Jadi klaksonnya itu ada di sebelah kiri dan caranya itu kita pencet dari sini, tapi kalau kita pencet, ini bukan tombolnya yang masuk loh ternyata. Gue pikir dipencet tuh masuk, tapi satu tuas-tuas ini dia akan masuk ke dalam, bunyi gini. Nah, seperti itu model klaksonnya. Unik banget. Terus juga kalau kita mau nyalain lampu, itu ada di sini ya. Kita putarnya seperti itu. Jadi muternya itu satu tuas-tuasnya ini keputar semua tuh. Keputar sini, ada tulisannya lampu nyala, putar lagi. Nah, ini ada tulisannya low beam, tarik jadi high beam. Jadi tuasnya ini pengoperasiannya tuh juga unik banget gitu. Bayangin gue baru pertama kali ketemu mobil ketika diputar tuasnya, ini satu gelondong tuas ini yang keputar gitu sampai ujung-ujungnya ini keputar juga. Jadi kita pencet dari sini ya, kita putar dari sini tuh bisa tuh. Karena keputar semua. Kocak. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan kecil sama ada jam di bagian sini ya. Kemudian di sini ada ventilasi AC-nya. Di sini ada pilihan ya untuk kalau kita mau nyalain AC ke kanan. Ini AC-nya baru nyala. Terus ini ventilasi AC-nya ini kalau kita geser itu kayak elektrik ya. Jadi dia itu kayak nggak ada yang kabel kita tarik mesti jerk gitu kan. Biasanya kan agak keras kan. Ini enggak, ini enteng banget. Kayak elektrik. Terus ini untuk temperaturnya, ini harusnya berfungsi dengan baik. Tapi ini udah patah ya bagian ini. Jadi kalau misalkan kita mau ngatur temperatur, kita mesti ngambil dari punya yang lain gitu. Terus baru kita putar di sini. Ya, maklum mobil tua. Kita pura-puranya taruh di biru aja biar ceritanya dingin. Nggak tahu kan kalau lagi dipanas. Nah terus pengaturan hembusan anginnya, speednya berapa? Ada banyak nih putarannya, sama di bagian sini kita bisa atur ke kepala, kaki, atau kepala dan kaki, atau defogger doang. Kemudian di bawahnya ada kotak-kotak seperti ini. Yang pertama ini sebelah kiri ada asbak ya. Oke, ini bersih banget. Terus yang kotak sebelah sini, ini lucu nih. Kalau kalian pikir ini tempat koin tuh terus bakal kotak hitam gitu aja kayak asbak gitu ya, enggak. Jadi kalau kita pencet, nah dia tuh ada tempat koin satu gitu. Jadi koinnya tuh taruh seret bener-bener terorganize, dan ini bahannya kayak bludru gitu. Jadi kalau kita naruh koin di sini, itu kita lewat jalan jelek, dia nggak bunyi kerincing-kerincing. Udah diredam dengan bulu-bulunya. Bisa gitu ya? Kepikiran ya kayak mobil kayak gitu ya? Nah terus di sebelah kanan sini, ini ada individual door warning ya. Jadi kalau ada pintu kebuka, dia akan ngasih tahu. Kemudian di bawahnya lagi ada head unitnya. Ini udah ganti pakai punya Pioneer, ada USB-nya sih. Ada Bluetooth-nya nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Karena kalau Pioneer itu kalau ada Bluetooth-nya biasanya belakangnya tuh ujungnya dikasih tahu ada BT gitu. Artinya Bluetooth. Nah ini juga bisa ditutup nih. Oke, jadi pas kita lihat interiornya ini benar-benar rapi. Bisa ditaruh begini ya. Keren banget. Nah terus tuas transmisinya. Ini tuas transmisinya agak berbeda ya. Karena kalau kita masukin 1 ke depan, 2 ke belakang, 3, 4, terus 5. 6-nya nggak ada. Nah, kalau mau mundur, ini agak ribet karena kita mesti naikin sedikit.
ya kan? Naikin cincinnya ini, terus kita ke kiriin. Nah, baru masuk ke mundur. Dan transmisinya agak sedikit loose sih. Agak kurang enak lah ya. Nah, di sini ada pengatur ketinggiannya nih buat hydropneumatic suspensionnya, sama di sini ada rem tangan. Dan di sini kita akan mendapatkan ruang penyimpanan buat naruh sesuatu, mungkin etol atau semacamnya. Terus di sini ada 2 buah tombol, ini sepertinya tambahan ya. Ini sepertinya tambahan ya, tapi pas kita lihat door trim ya, sepertinya kayak bukan tambahan. Biasanya kan ada bekas engkolnya, ini enggak ya. Ini buat buka power window yang belakang. Dan power window belakangnya ini itu nggak ada tombol khusus di sini. Jadi kalau yang belakang itu mau buka pintu, itu benar-benar harus lewat yang depan sini. Nah, di sini ada ruang penyimpanan lagi, dan di bagian belakang sini ini ada soket buat colokan listrik, tapi colokan listriknya tuh bukan yang 12 volt seperti ini ya. Kayak model tusukan gitu, nggak tahu nih. Sini lacinya cukup besar, bagian sini udah agak patah, makanya nih dibikin baru nih pakai besi. Ini ada bekas cup holder, terus ada, wah, ada Shark Plasma Cluster. Gue juga belum lihat nih ada apa aja. Terus di sini ada wallet flip cover Galaxy Note Edge, Flosser Germany, apaan sih ini? Cigarette lighter. Terus apa ya? Udah, itu doang. Oh, ada CD, Rosa, gitu. Terus in a can. Ini parfumnya ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal bau ya, ini nggak ada bau sama sekali loh. Baunya udah seperti mobil-mobil normal pada umumnya. Jadi karena di Autonet Care juga sudah kita fogging ya, pakai air clean, jadi dalamnya juga sudah nggak bau. Terus di sini ada box spring yang udah agak turun karena kemarin dicek semuanya, ada yang putus apa enggak. Nah, di atas ini ada lampu, tapi lampunya tuh lucu. Jadi kalau kita mau nyalain, kita mesti geser kiri kanan sini nih. Gini, atau udah mati lagi. Gak apa, ntar kita betulin. Sama ini nih ada apa nih? Bisa dibuka nggak sih? Ya patah, kayak sensor lampu. Tapi ringkih banget loh, maksudnya gue cuma dikit doang, nggak banyak. Buset, ini juga udah hancur dong. Wah, kabelnya udah pada rontok. Oke, nanti ini barang-barang kita beresin ya. Sama mungkin joknya nih, yang jadi agak sedikit perhatian karena ini joknya empuk banget ya. Empuk, bener-bener empuk, didudukin tuh enak. Tapi konturnya itu nggak ngikutin kontur badan gitu. Jadi setiap lekukan di sini kayak 1, 2, 3 ini kayak beda sendiri gitu. Nah, terus dia ini kalau misalnya kita mau atur reclining ya, ternyata nggak bisa banyak. Cuma gini doang. Nah, terus kursinya, ini tadi gue udah puter ke yang paling recline. Paling recline itu cuma segini, nggak bisa lebih. Iya, cuma segini doang. Sama yang sebelah kiri sini, ini buat ngatur ketinggiannya, tapi tiltingnya itu cuma depan doang. Biasanya kan tilting itu kan membelakang. Ini malah tiltingnya itu depan. Tapi juga nggak banyak, ini paling tingginya tuh segini. Banyak deh ternyata, tapi ya agak aneh gitu. Kalau kita mau tinggiin, dia jadinya kayak begini gitu. Agak aneh, kakinya jadi gantung ya. Aneh banget sih. Gue tuh suka banget sama mobil ini karena banyak banget keunikan yang nggak kita dapatkan di mobil lain. Ada teman kita datang itu ke kantor ya, coba deh lihat nih mobil. Ini mobil bener-bener unik banget. Seunik-uniknya mobil tuh kayaknya paling unik ini deh. Terus setirnya ini dia nggak bisa diatur ya. Tilt and teleskopiknya bisa diatur, dia bener-bener paten begini aja. Ya gue agak aneh sih kalau misalkan dia naikin ke atas terus kakinya mentok gitu ya. Udah, setirnya nggak bisa naik turun lagi. Sama di sini ada tuas. Kalau kalian pikir ini bakal buat naikin turunin setir, ternyata nggak. Pas kita buka sini, ya kap mesinnya malah yang kebuka. Terus ke atas, sun visornya ini cuma ada sebelah kacanya, yang sebelah kanan nggak ada. Dan pegangannya ini antara kiri sama kanan tuh nyambung loh. Nah sekarang kita ke bagian belakangnya ya. Nah ini dia tuh ada kayak cangkangnya gitu di belakang. Sama di sini tuh ada tempat buat naruh barang, cuma lama-lama tuh udah pada turun. Ya maklum karena usia. Kursi belakang ini juga sama, seperti depannya empuk, cuma konturnya itu ya nggak pas sama badan sih. Di sini ada armrest, tuh armrestnya aja, bukanya aja pakai mekanisme yang aneh sendiri ya. Ini pas dibuka tuh kayak ada set, dia kayak keluar lagi ke atas. Nah, habis itu dia turun lagi. Kenapa begitu ya? Ini engselnya tuh nggak mau bikin yang sederhana aja gitu. Ada kayak set set gitu. Gak tau ya kenapa begitu ya. Iya, kepikiran aja gitu, bikin armrest aja ribet. Prancis itu emang luar biasa. Terus door trimnya ini seperti gue bilang, dia nggak ada buat naikin turunin jendela ya. Jadi kalau kita mau buka jendela itu kita mesti begini, set ke depan. Nah ini kita dapat sebuah asbak di sini ya. Mungkin orang zaman dulu itu bisa ngerokok dalam mobil. Zaman sekarang sih kalau bisa jangan. Sama lampunya, lampu belakang itu ada di pilar. Jadi kalau kita mau nyalain lampu, nah ada di pilar sini. Yoi. Nah terus legroom ini nggak begitu besar. Sama headroom sayang sekali mentok.
Ini kepala mentok. Jadi ini ada headrest di sini, ini percuma kecuali kalau misalkan kita mau ya copot lagi kan. Ternyata ini ada headrestnya cuma satu tiang, tapi dia pendek. Kalau kita mau duduk dengan nyender ke headrest ini, kita mesti agak gini. Nah, ini baru enak. Tapi model duduk seperti ini, belakang itu menggantung seperti ini, itu nggak disarankan karena ini bisa membuat tulang punggung kita posisinya jadi tidak bagus, nanti lama-lama jadi bengkok, jadi bungkuk kita. Dan di belakang ini sound systemnya itu, naruh speakernya itu ada di pilar sini, dan ini kecil sekali. Jadi kalau misalkan kita duduk begini terus yang di depan kita nyetel volume kenceng-kenceng, kita bisa duduk sebelah. Kuping kita kok pengang sebelah ya, ternyata speakernya ada di sebelah kanan sini gitu. Terus bagian atapnya ini juga sudah dibersihkan di AutoNetCare, bersih banget. Tapi agak turun sebelah sini ya. Biasa maklum mobil tua, tapi sini bagian sini ini solid. Gak kelihatan turun sih, masih bagus. So far gue senang sama kondisinya. Nanti mungkin ini door trim kita copot. Baunya udah nggak ada, bau-bau mobil. Itu baunya parah banget. Masa? Iya, ini baunya normal kan? Iya. Normal, nggak ada bau-bau aneh ya. Wah, bukan apek lagi itu mah. Baunya waduh luar biasa. 2 tahun sampai 3 tahun gitu. Nganggur di parkiran, debunya udah tebel, banyak gambar-gambar buang apa tuh man gitu kan. Itu perjuangan banget kemarin ngambil mobil ini ya. Ya, so far gue happy dengan kondisinya, bagus sekali. Nanti kita akan betulin dan kita akan coba driving pakai mobil ini setelah sehat semuanya, rasanya seperti apa. Saya Hanif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang pernah punya Citroen BX19 GTI, mungkin bisa komen di bawah seperti apa rasanya memelihara mobil ini. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!